Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amanah. Saya dari kelas manajemen Apagi Universitas Juanda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang najis dan hadas. Pengertian najis dan hadas. Najis merupakan lawan dari toharoh, yaitu segala sesuatu yang kotor dan menjijikkan dalam pandangan syara'. Najis ialah suatu benda yang kotor dan menjadi penghalang kesahnya sholat. Sholat tidak akan sah jika tubuh, pakaian, atau tempat orang yang mengerjakan sholat itu terkena najis. Najis juga dapat diartikan sebagai suatu kotoran yang harus dibersihkan oleh orang muslim dan mengharuskannya untuk mensuci segala sesuatu yang dikenainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran Surat Al-Mudaththir ayat 4, dan pakaianmu bersihkanlah. Hadas secara bahasa adalah al-hadas. Dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang baru. Maksudnya, sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Sedangkan secara istilah, hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang yang telah balik dan berakal sehat, timbul karena datangnya sesuatu yang ditetapkan oleh hukum syara' sebagai yang membatalkan keadaan suci. Hadas dapat juga diartikan sebagai suatu keadaan badan yang tidak suci atau kotor dan dapat dihilangkan dengan cara tertentu seperti wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Di sini juga ada macam-macam najis. Yang pertama adalah darah yang mengalir. Darah yang mengalir yakni darah yang mengucur deras, misal darah yang mengalir dari hewan yang disembelih. Kecuali jika hanya dalam kadar sangat sedikit, misal terciprat. Maka darah cipratan tersebut tergolong najis yang dimakfu atau ditolerir. Yang kedua ada daging babi. Para ulama menyepakati kenajisan daging babi berdasarkan firman Allah sebagai berikut. Katakanlah, tidak kujumpai di dalam wahyu yang disampaikan kepadaku makanan yang diharamkan kecuali bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi karena itu najis. Quran Surat Al-An'am ayat 145. Ketiga ada tinja dan air kencing manusia. Para ahli fikih sepakat bahwa tinja dan air kencing manusia termasuk benda najis. Keempat ada kotoran dan air kencing hewan yang diharamkan dagingnya. Para ulama sepakat mengenai kotoran dan air kencing hewan yang dagingnya haram dimakan termasuk barang najis. Merujuk pada hadis narasi Ibnu Mas'ud R.A., ia bercerita bahwa Nabi SAW pergi ke Kakus, lalu beliau menyuruhku membawakan 3 buah butir batu pada beliau. Aku hanya menemukan 2 butir batu saja dan tidak memperoleh yang ketiga. Akhirnya aku ambil kotoran hewan, lalu aku menyerahkan pada beliau. Nabi SAW hanya mengambil 2 butir batu saja dan melemparkan kotoran tersebut seraya berkata, sesungguhnya ia najis. Yang kelima ada wadi. Wadi adalah air atau cairan yang kental dan keruh yang keluar mengiringi kencing. Para ulama bersepakat benda wadi hukumnya najis. Aisyah mengatakan, wadi yang keluar setelah kencing harus dicuci bersih, baik yang keluar dari laki-laki maupun perempuan. Kemauan ia cukup berwudu dan tidak perlu mandi wajib. Yang keenam ada madzi. Madzi adalah air yang berwarna putih lembut dan lengket yang keluar dari kemaluan ketika bercumbu atau ketika menghayal dan berharsat melakukan berhubungan seksual. Dan terkadang keluarnya tidak terasa. Madzi dapat keluar baik laki-laki maupun perempuan, namun lebih banyak pada perempuan. Ketujuh ada daging hewan yang haram dimakan dagingnya. Mayoritas para sahabat tabi'in dan generasi setelah mereka bersepakat bahwa daging hewan yang haram dimakan adalah najis, meskipun disembelih menurut syariat. Merujuk hadis narasi Maslamah bin Al-Aqwa, ia bercerita, jelang sore hari di taklukan Khaibar, para sahabat menyulut api. Rasulullah SAW pun bertanya,
Untuk apa api ini? Apa pula yang kalian panggang di atasnya? Mereka menjawab, daging kedelai jinak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menukas, alirkan dulu darahnya dan potong-potonglah. Seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, haruskah kami mengalirkan darahnya dulu dan mencucinya? Beliau menjawab, auzka atau seperti itu. Bangkai hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i hukumnya najis sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 145. Katakanlah, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor. Quran Surat Al-An'am ayat 145. Bagian yang terpisah dari hewan yang masih hidup. Para ulama sepakat bahwa apa yang terpisah dari anggota tubuh manusia yang hidup tetapi suci, sementara sesuatu yang terpisah dari tubuh hewan yang masih hidup adalah najis. Tahi dan air kencing hewan yang halal dagingnya. Imam Ahmad, Muhammad bin Hasan, dan Zufar dari kalangan mazhab Hanafi, Ibnu Al-Mudazir dan Al-Istakri dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa air kencing dari kotoran hewan yang halal dimakan tetap suci merujuk pada penuturan Anas radhiyallahu anhu. Muntahan hukumnya najis secara mutlak karena merupakan makanan yang berubah menjadi busuk dan berbau dalam perut baik kemuntahan manusia maupun lainnya. Yang terakhir adalah minuman keras. Mayoritas ulama berpendapat bahwa khamr ialah najis. Berpendapat merujuk pada firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 90. Sesungguhnya khamr, berjudi, berhala, mengadu nasib, dan panah adalah barang najis. Hadas kecil. Suatu keadaan seorang yang tidak suci yang disebabkan oleh suatu yang bersucinya bisa menggunakan dengan berwudu atau tayamum. Hal-hal yang menyebabkan hadas kecil. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari lubang kubul dan dubul. Kedua, hilangnya akal karena mabuk, gila, atau tidur. Ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Dan terakhir, menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Hadas besar. Keadaan seseorang yang tidak suci yang disebabkan oleh sesuatu dan bersucinya harus dengan mandi wajib dan tayamum jika tidak ada air. Hal-hal yang menyebabkan hadas besar. Yang pertama ada bersetubuh, yang kedua keluarnya mani, yang ketiga meninggal dunia, yang keempat haid, yang kelima nifas, dan yang terakhir wiladah. Larangan-larangan orang yang berhadas. Hadas kecil larangannya sholat, tawaf, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Hadas besar, sholat, tawaf, membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Dari Abdullah bin Abu Bakar bahwa dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW untuk Amr bin Hazm terdapat keterangan bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Yang kelima ada berpuasa dan beriktikaf, dan yang terakhir ada berhubungan suami istri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersetubuh melalui pajri istri yang sedang haid atau menggauli istri melewati jalan belakang atau mendatangi tukang tenung untuk minta diramal lalu percaya, maka sesungguhnya telah kufur, ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.